Video ini akan membahas tentang diabetes mellitus. Menurut kalian, apa sih itu diabetes? Yuk, kita cari tahu. Kalian pernah dengar nggak sih tentang penyakit kencing manis? Nah, kencing manis itu sama dengan diabetes mellitus. Penyakit ini merupakan kelainan metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar glukosa dalam darah. Kok bisa sih kadar glukosa dalam darah itu meningkat? Bagaimana bisa terjadi ya? Simak penjelasan berikut ini. Dalam tubuh terdapat hormon yang bernama insulin. Insulin ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas, yang dimana insulin tersebut berperan dalam memasukkan glukosa dari aliran darah ke sel-sel tubuh yang digunakan sebagai sumber energi. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang cara kerja insulin, kita akan membahas 3 jenis diabetes mellitus. Ada diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Pertama, kita bahas diabetes mellitus tipe 1 yuk. Organ pankreas yang ada di dalam tubuh kita terdapat sel-sel beta yang menghasilkan insulin secara normal. Tetapi pada penderita diabetes, insulin ini tidak dapat dihasilkan oleh pankreas dikarenakan oleh adanya proses autoimun. Autoimun itu sendiri merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh. Sedangkan sistem kekebalan tubuh ini seharusnya berfungsi melindungi tubuh untuk melawan penyakit dan sel jahat seperti bakteri maupun virus. Jadi, kenapa bisa ya proses autoimun itu menyebabkan tidak berfungsinya pankreas? Dalam tubuh penderita diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi kelainan genetik yang mengakibatkan tidak terjadinya self tolerance sehingga menyebabkan sel imun ini menyerang sel baik yang ada di dalam tubuh. Salah satunya adalah sel beta pankreas yang dianggap sebagai antigen. Karena hal itu, pankreas mengalami kerusakan sehingga tidak bisa memproduksi insulin lagi. Penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini biasanya menyerang anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Di Indonesia, ada lebih dari 1.300 anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1. Tubuh kita tentu membutuhkan energi untuk beraktivitas, apalagi untuk melakukan aktivitas berat seperti berolahraga. Untuk mendapatkan energi, tubuh kita perlu asupan makanan. Makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh akan diproses, dicerna, dan diuraikan menjadi zat-zat aktif yang berfungsi untuk tubuh. Salah satu contohnya adalah glukosa. Normalnya pankreas akan menghasilkan insulin, yang kemudian insulin ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan mengikat glukosa, sehingga glukosa tersebut dapat diantarkan ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian glukosa yang sudah ada di dalam sel akan diproses untuk dijadikan ATP atau energi. Kemudian pada penderita DM tipe 1, pankreas tidak dapat menghasilkan insulin, sehingga glukosa yang ada di dalam pembuluh darah tidak dapat dihantarkan ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh. Karena glukosa tidak masuk ke dalam sel, maka energi yang seharusnya dihasilkan oleh glukosa tidak terbentuk, sehingga tubuh kita tidak memiliki energi. Gejala pertama adalah poliuria. Ini adalah kondisi di mana kita banyak mengeluarkan air kencing. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akan disekresi oleh ginjal. Hal ini dilakukan agar membantu mengurangi kadar glukosa di dalam darah, sehingga ginjal akan menghasilkan urin yang cukup banyak dari glukosa tersebut. Gejala kedua adalah polidipsi, yaitu banyak minum.
Keluhan ini merupakan reaksi tubuh akan adanya poliuria yang menyebabkan kekurangan cadangan air tubuh sehingga membuat tubuh dehidrasi dan membutuhkan cairan lebih banyak. Kondisi ketiga yaitu polipagia. Polipagia adalah nafsu makan yang bertambah atau banyak makan karena karbohidrat yang ada di dalam tubuh tidak dapat digunakan akibat tidak terprosesnya metabolisme glukosa. Penderita DM tipe 1 juga mengalami penurunan berat badan. Diabetes mellitus tipe 2. Penderita diabetes mellitus tipe 2 diakibatkan oleh penurunan sensitivitas terhadap insulin atau disebut sebagai resisten insulin. DM tipe 2 paling sering terjadi pada orang dewasa dan pada individu obesitas dapat menurunkan jumlah reseptor insulin di seluruh tubuh. Jadi, membuat insulin yang tersedia kurang efektif dalam meningkatkan efek metabolik yang biasanya. Penderita DM tipe 2 biasanya terjadi karena pola hidup atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Bahkan kebiasaan yang tidak sehat tersebut bisa membuat seseorang menjadi obesitas, dan obesitas ini akan menjadikan seseorang lebih rentan terkena DM tipe 2. Dan disertai dengan kondisi seseorang yang malas beraktivitas seperti berolahraga. Diabetes tipe 2 dapat terjadi karena adanya resistensi insulin, yaitu di mana sel beta pankreas dapat menghasilkan insulin, tetapi insulin tersebut tidak dapat direspon oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Sehingga glukosa yang ada di dalam darah tidak dapat diantarkan ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan sel tidak dapat menghasilkan energi. Tipe diabetes yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional. Diabetes tipe ini adalah diabetes yang hanya dialami oleh wanita yang sedang hamil. Lalu, kapan sih diabetes gestasional ini muncul? Biasanya sering ditemukan muncul pada usia kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu. Gejala diabetes ini terjadi karena adanya perubahan metabolisme dari ibu hamil, serta karena adanya peningkatan hormon-hormon kehamilan. Seperti kortisol, estrogen, human placental lactogen, dan progesteron. Hal inilah yang dapat menyebabkan resistensi insulin pada ibu hamil yang kemudian menyebabkan peningkatan kadar gula darah pada ibu hamil. Untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, ibu hamil sebaiknya menghindari minuman manis, kemasan dan beralkohol, kue-kue manis dan permen, serta makanan junk food atau siap saji. Bagi penderita diabetes, sangat dianjurkan untuk rajin berolahraga, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Itu tadi penjelasan tentang diabetes mellitus dari kelompok 2. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.